Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hari Wahyono, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah berbicara. Yang saya hormati Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara. Dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi penyelamat umat yang akan memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Teman-temanku, pada saat ini pasti di antara kita semua banyak yang belum bisa mengenali dirinya sendiri. Teman-teman justru mungkin lebih mengenali orang lain daripada mengenali dirinya sendiri. Menjadi orang yang tidak enakan kepada orang lain, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, bahkan mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang lain. Itu merupakan salah satu contoh bahwa kita belum mengenal diri kita sendiri. Karena dirimulah yang paling berkuasa atas badan dan pikiranmu. Ketahuilah kapan kamu harus memprioritaskan dirimu tanpa menjadikanmu egois. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan mulai belajar untuk menerima siapa diri sendiri. Penerimaan diri benar-benar meliputi semua yang ada di dalam diri sendiri, bahkan keanehan, kekurangan, dan kelemahan diri sendiri. Kebenarannya adalah penerimaan diri sulit untuk dipraktikkan, apalagi jika sudah terbiasa menerima hal-hal baik saja tentang diri sendiri, dan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan dan kelemahan yang dimiliki. Ada frasa terkenal dari Yunani, gnoti siutan, yang artinya kenali dirimu sendiri. Mengenal diri sendiri memang bukan hal yang mudah, tapi dengan mengenal diri sendiri akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Dalam keterangannya, Insan Q memaparkan bahwa ada 7 tips agar dapat mengenal diri sendiri. Yang pertama, metode mengenal diri sendiri. Ada banyak metode mengenal diri sendiri. Salah satunya adalah dengan mengisi kuesioner. Apapun bentuk metode yang dipilih, tuntutan dasarnya adalah seseorang harus jujur pada dirinya sendiri. Ambil contoh ringan, banyak orang yang tidak jujur saat mengisi kuesioner mengenai dirinya. Terlebih lagi bila hasil kuesioner tersebut dinilai oleh pihak lain. Mereka mengira dengan menulis jawaban yang ideal, mereka akan mendapatkan hasil penilaian yang baik. Padahal mereka sedang membohongi diri mereka sendiri, yang justru menggagalkan proses pengembangan dirinya. Penyebab utamanya adalah karena banyak orang bersikap untuk memenuhi harapan orang lain. Ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap apa adanya membuat mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Seringkali menjadi jujur pada diri sendiri terasa menyakitkan. Banyak orang merasa mandek dalam karirnya. Mereka menganggap orang lain dan lingkungan sebagai sumber kegagalan mereka. Mereka mengingkari bahwa penyebabnya justru berasal dari dalam diri mereka sendiri. Di lain pihak, seringkali pula orang tidak mampu jujur pada diri sendiri karena salah dalam memahami keberhasilan yang sedang diraihnya. Banyak orang berhasil lalu mengira mampu melakukan apa saja. Mereka mengembangkan kedua belah lengannya lebar-lebar dan menyangka akan berhasil di semua hal. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada batas-batas yang tak mungkin dilalui. Jujur pada diri sendiri adalah bersedia untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Maukah kita memaafkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menerima sebagaimana apa adanya dengan hati lapang? Mengenal diri sendiri bukan sekedar mengenal nama, alamat,
usia, dan apa-apa yang tercantum dalam kurikulum vitae. Mengenal diri sendiri adalah proses dan hubungan timbal balik antara seseorang dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang terbiasa untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka mengembangkan berbagai cara komunikasi efektif dengan orang lain demi tercapainya tujuan. Demikian pula halnya dengan belajar mengenal diri sendiri. Seseorang harus mengembangkan bentuk komunikasi timbal balik yang baik dengan dirinya sendiri. Yang keempat, melakukan disiplin diri. Apakah kita sanggup melakukan disiplin diri? Salah satu bentuk disiplin yang menentukan pada pengenalan diri adalah mengamati diri secara cermat. Mengamati setiap perasaan, pikiran, harapan, keinginan, kegembiraan, dan lain-lain yang terjadi dalam diri sendiri. Para spiritualis biasa melakukan ini dengan bermeditasi, khusyuk, mengheningkan cipta, atau berbagai istilah lain. Pengamatan ini menumbuhkan kesadaran yang lebih tenang, yang mampu melihat secara jernih pikiran dan perasaan yang sedang terjadi. Kemampuan, bakat, dan keterampilan yang dimiliki, kekuatan dan kesempatan untuk menggunakan semua pikiran, perasaan, kemampuan, dan bakat, serta keterampilan itu untuk sebaik-baiknya kehidupan karir. Yang kelima, menjadi diri sendiri. Apakah kita bersedia menjadi diri kita sendiri? Banyak orang yang mengaburkan arti kata menjadi diri sendiri dengan semaunya sendiri. Menjadi diri sendiri melalui proses mengenal diri adalah menumbuhkan pengendalian diri. Karena dalam mengembangkan dirinya, seseorang harus senantiasa berjalan pada potensi-potensi yang dianugerahkan padanya. Selain itu, banyak orang menjadi apa yang dikatakan orang lain dan menganggapnya itu sesuai dengan dirinya. Yang perlu disadari adalah bahwa setiap orang itu berbeda dan unik. Tak ada orang yang sama. Mereka dianugerahi kemampuan, potensi, dan bakat yang berbeda-beda. Tugas manusia adalah menggunakan semua itu untuk kemajuan kehidupan ini. Yang keenam, cek kekuatan dan kelemahan. Cek kekuatan atau kelebihan meliputi kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, juga termasuk dalam hal komunikasi dan kecerdasan emosional yang dimiliki. Periksa juga kelemahan diri sendiri yang saat ini dimiliki dan dianggap menjadi penghambat dalam pengembangan diri. Upayakan untuk mengeliminasi dan memperbaikinya dengan segera dan sistematis. Yang ketujuh, cek misi dan tujuan hidup. Mengetahui misi dan tujuan hidup adalah tentang mengetahui apa yang memberi makna pada hidup. Dan hal itu akan memberikan makna, motivasi, serta panggilan atas sesuatu untuk diperjuangkan. Selanjutnya, evaluasi dengan yang dilakukan selama ini serta yang akan dilakukan selanjutnya sesuai misi dan tujuan hidup. Mari kenali dan berdamai dengan diri sendiri. Dan ketahuilah bahwa dirimu adalah orang yang berharga dan kehadiranmu dihadapkan oleh banyak orang. Berkembang menjadi lebih baik dan lebih sayang terhadap diri sendiri. Karena sejatinya, dirimu adalah pemeran utama dalam kehidupanmu. Buat alurnya menjadi seindah mungkin dengan versi kamu. Lao-Tzu pernah berkata, mengenali orang lain adalah kecerdasan, tetapi mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan kekurangan tentunya, karena sempurna adalah judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.